Saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang walau diserahkan kepada Jampitsus, kita tetap koordinasi sinergi dengan Kakor Tas Tipikor beserta jajaran agar ada kepastian dalam pengisiannya. Yang lebih penting juga kita tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang terjadi dalam kasus Febri Diansyah itu bukan pelimpahan, melainkan penyerahan atau pengalihan kelanjutan penyidikan kasus. Ini tidak dikenal, bahkan tidak dibenarkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selamat malam. Desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih kasus dugaan korupsi dan pencucian uang ex-Jampitsus Febri Diansyah semakin menguat. Muncul kekhawatiran jika kasus ini ditangani Kejaksaan Agung akan ada konflik kepentingan yang menyebabkan kasus tidak terungkap secara utuh. Tangani kasus ex-Jampitsus, kenapa Kejagung bukan KPK? Inilah Satu Meja The Forum malam ini bersama saya, Yogi Nugraha. Untuk membahas tema malam ini sudah hadir di studio Kompas TV Pak Susno Duaji, Kabareskrim Polri 2008-2009. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam. Hadir juga Pak Saud Situmorang, pimpinan KPK 2015-2019. Pak Saud, apa kabar? Selamat malam. Mas Yogi. Malam. Hadir juga Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Pujiono Suwandi. Mas Prof. Aman. Selamat malam. Siap. Kejaksaan masih aman? Terkendali. Mas Yusuf Arsim, Komisioner Kompolnas. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Saya mau langsung ke Pak Susno. Pak Susno menyebut ini aneh ini, diserahkan dari polisi ke kejaksaan. Saya hanya ingin bertanya, Pak Susno pernah ada di kepolisian, sebetulnya itu keinginan sendiri dari Kapolri atau dari polisi atau atas perintah? Biasanya kan kalau polisi sudah sedang menangani penyidikan biasanya ingin tuntas kan, sampai dengan memang dilimpahkan secara P21 ke kejaksaan. Tapi ini kok baru di awal sudah diserahkan? Tidak aneh ya. Oh, tidak aneh. Saya kira ini hal yang biasa. Mengapa? Biasa itu gimana? Memang sering dilakukan oleh polisi atau gimana? Bukan, penyerahan ini artinya bukan sesuatu yang biasa terjadi. Tetapi sudah kita duga. Oke. Karena kita duga mengapa? Nah, kita bisa melihat jalannya penyidikan yang sudah dilakukan oleh Polri. Ini sudah masuk tahap penyidikan. Penyelidikan jauh sebelumnya udah 2 tahunan. Sudah masuk tahap penyidikan karena ini sudah melakukan penggeledahan, penyitaan. Kemudian belum terlalu lama daripada masih tahap awal lah. Tahap awal daripada penyidikan ini yang dipublikasi pada umum. Kemudian langsung ditentukan tersangka, belum diperiksa. Kemudian masih dalam hari libur, hari ofisial kan libur, hari Sabtu, diserahkan. Nah ini mengapa gitu kan? Apakah aneh? Kalau secara yuridis Pak Mahfud sudah jelaskan. Tapi di luar daripada yuridis itu kita positive thinking saja. Apa itu Pak? Positive thinking kalau diserahkan kepada kejaksaan ini kan prosesnya satu akan menepis anggapan bahwa terjadi perang bintang, perang bulan, perang matahari. Mereka sudah pelukan, sudah senyum gitu. Kemudian di tingkat atas ya, tingkat level menengah ini anak buah Pak Saud semua ini zaman di KPK. Baik yang pertanyaan saya itu lazim nggak inisiatif dari kepolisian melimpahkan sebelum P21 masih proses awal? Tidak atau lazim. Atas ada perintah? Oh kalau perintah jelas. Oke. Kalau perintah jelas ya, kita sudah bisa bukan menduga ya, sudah tahu semua jelas itu ada perintah. Tapi perintah itu kita pertimbangannya pasti positif ya, positive thinking.
bahwa itu perintah dari pimpinan, sebaiknya di situ. Paling tidak bukan perintah, kalau campuri urusan hukum nggak boleh ya. Mungkin petunjuk ke situ. Pimpinannya Kapolri ya Pak ya? Ya jelas. Oh, ya. Ya mungkin yang terbaik adalah itu. Jadi kita positive thinking saja dan kita hakul yakin ya tidak mungkin Kejaksaan Agung atau pasukan kejaksaan di bawah pimpinan Pak Jaksa Agung akan menjual marwahnya dengan hanya untuk melindungi seorang EPA. Terlalu besar taruhannya. Karena reputasi kejaksaan itu udah luar biasa bagus ya. Jadi jangan sampai kepercayaan publik kepada jaksa ditukar dengan hanya untuk FA. Justru publik berharap dengan terbongkarnya kasus ini kita akan membongkar kasus pokoknya. Berarti di kasus yang diumumkan oleh penyidik Polri, Tata Niaga Batubara masih ada tersangka yang belum diangkat. Tata Niaga Krakatau Steel ada, Asabri ada, angkat semua itu termasuk siapa calo perkaranya. Pak Susno, tahan dulu. Saya mau ke Mas Yusuf dari Kompolnas. Mas Yusuf, kalau Kompolnas melihat apa yang dilakukan polisi ya, memang dramatis sekali nih. Artinya penggeledahan di 12 titik, kemudian belum pernah ada pemeriksaan atau mengumumkan tersangka, menyita barang bukti. Kompolnas pernah punya khusus respon ini, komunikasi dengan kepolisian atau melihatnya seperti apa kasus ini? Ya, kita ada informal meeting lah, diskusi. Oh ada ya? Oh sempat. Ya, diskusi, karena kan ada beberapa penyidik yang kita kenal kan, termasuk Pak. Itu formal atau informal? Informal. Oh informal, oke. Lebih nyantai seperti. Ya kalau formal sih mau bilang berarti Kompolnas terlibat dalam hal ini gitu, enggak? Meeting, ya. Karena kan itu kaitannya dengan penyidikan kan. Yes. Pada aspek-aspek formal saja yang kita coba diskusikan. Apa itu poinnya waktu itu salah satunya? Termasuk yang kita diskusikan itu ya soal ini penyerahan atau pelimpahan. Nah, setelah itu saja, sebelumnya kita memantau dari jauh saja. Karena kan lazimnya kalau pelimpahan itu orang sudah tahu lah dari tahap kepolisian sampai berkas lengkap P21 baru itu umum. Tapi ini kan bukan gitu kan? Tentu kan itu harus kita dapatkan satu gambaran analisis yuridisnya gitu. Ya, seperti tadi Pak Susno bahwa hal-hal seperti itu ini sebenarnya kita pandang penyerahan, penyerahan penyidikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak dalam hal ini yang menerima penyerahan. Nah, tapi dari apa yang kita dapatkan gambaran itu ya ini hasil koordinasi. Hasil koordinasi. Koordinasi dua institusi ini gitu. Nah, pertama positifnya ya ingin membangun sinergi. Nah, tapi kita bisa melihat juga sebenarnya ini untuk memperlancar karena. Tapi saat itu disadari nggak bahwa ada hal-hal yang melanggar KUHAP bahwa tunggu dulu. Kan itu kita gambaran yang kita diskusi ini kita dapatkan dari apa yang mereka yakini gitu kan. Nah, sinergi yang kedua. Nah, ini saya menangkap sepertinya kalau Polri sendiri akan ada kesulitan. Nah, untuk selanjutnya apakah ini dibenarkan secara hukum ya penyidik meyakini punya alasan-alasan menurut hukum. Nah, tentu kita analisis. Tidak ada desain dari awal bahwa ini akan diserahkan atau ke kejaksaan karena kalau dari awal kan satu penggeledahan begitu atraktif di 12 titik terus kemudian segera mengumumkan mempertontonkan barang bukti kan bayangan saya pasti akan diproses kemudian sampai normatif sampai dengan ada P21 tapi kok belum udah diserahkan. Ya sebenarnya kan yang paling penting dan utama itu kan terkait adanya inisial FA. Nah, inisial FA saya menangkap apabila Polri sendiri akan ada hambatan-hambatan, kesulitan-kesulitan, ini bisa konfirmasi karena jaksa itu kan punya hak imunitas. Oh saat itu dipikirkan jaksa punya hak imunitas. Berdasarkan undang-undang kejaksaan itu, dia kan hak imunitasnya itu apabila diperiksa, dipanggil, digeledah, disita, dia harus izin Kejaksaan Agung. Itu tapi yang kan salah satu pertimbangan polisi. Itu pasti tidak bisa dilakukan Polri dulu. Polri kan
melakukan pengumpulan informasi dulu kan, yang ini kemudian yakin, tas ditambah ada LP, maka diterbitkan SPDP, nah dilakin. Itu pasti tidak. Sebetulnya itu kan ya. soal mudah antara Kapolri dengan Jaksa Agung, tinggal koordinasi. Saya mau ada begini kan, harusnya yang tadi dikhawatirkan harusnya bukan satu hambatan yang dianggap bahwa Polri akan kesulitan kalau meneruskan ini. Ya itu tadi, apakah koordinasi itu bahan-bahannya sudah ada atau belum? Nah, untuk jaksa sendiri, karena dia punya hak imunitas, tapi berdasarkan putusan MK itu imunitasnya kan bersyarat, dikecualikan. Oh, apalagi ada putusan itu. Dikecualikan, tapi itu salah satunya kan disangkakan tindak pidana khusus. Harus tersangka dulu kan, baru bisa diperiksa, dipanggil. Nah, kan pasti itu perhitungan analisis yuridisnya sudah ada. Karena itu kemudian polisi menetapkan tersangka dulu. Kira-kira kan gambarannya diperiksa. seperti itu kalau kita analisis yuridis. Nah itu yang ya saya katakan kesulitan-kesulitan. Nah, baru saya ingin sampaikan begini soal sinergi ini. Dalam prakteknya ini sudah sering gitu. Ya. KPK juga infonya juga pernah menyerahkan penyidikan ke kejaksaan. Yalah, koordinasi antar lembaga penegak hukum. Okay. Tapi kan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu harus punya jawaban yuridis juga. Oke. Kalau kita buka di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 itu, sebenarnya di situ ada norma sinergi penyidikan di pasal 27. Itu jelas di situ. Apabila ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung. Makanya pada saat kita informal meeting dengan penyidik, ya kita sebagai anggota Komponas dia menyarankan bagus sinergi. Oke. Mas Yusuf, tahan dulu di situ. Saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, banyak pihak yang udah bukan gregetan lah, sudah sangat menyarankan bahwa sudahlah ini KPK aja ambil. Di samping dimungkinkan secara undang-undang, di Undang-Undang 19 2019 pasal 10 akan memungkinkan. Pak Saud melihat bahwa ini takut ada konflik kepentingan, ini takut independensinya nggak bisa terjaga. Pandangan Anda? Ya, jadi tujuan dari apa yang kita bicarakan malam ini kan sebenarnya kita tidak ragu peristiwa pidananya sudah terjadi. Ya. Itu satu. Kedua, kita ingin membawa proses ini ke depan pengadilan dengan fair, se-fair-fairnya, sejujur-jujurnya, setulus dan seadil-adilnya. Nah, kalau kita kemudian bicara bagaimana di luar dari formil material, kita nggak ragu soal formil material. Oke. Artinya itu nanti silakan kalau dia FA ini mau pra-peradilan juga. Tetapi kita sekarang masuk ke manajemennya sebenarnya. Jadi di dalam Manajemen penanganan perkara. Yes. Manajemen itu kan paling utama itu kan sebenarnya yang disebutnya GRC itu. Oke. Governance, Risk and Compliance. Yes. Kita pakai 3 tools ini aja dulu ya. Bagaimana kita menggovern ini? Mengatur ini gimana gitu. Nah, kalau by definition kan memang sebenarnya di Undang-Undang 19 itu udah jelas. Ya, KPK itu dikatakan itu berwenang. Berwenang mengambil alih, berwenang mengenangani, ya kan? Bahkan dalam keadaan tertentu kalau di pasal 11 itu mengatakan kalau terlebih melibatkan penegak hukum, dia berhak mengambil alih itu. Itu di pasal 10A itu jelaskan. Jadi kalau kita bicara governance itu dia dasarnya itu yang disebut oleh Pak Mahfud. Nah, kalau kita bicara kemudian risknya, ya kan kita bicara GRC tadi ya, governance risknya, risikonya besar sekali ini karena diserahkan kepada orang yang punya potensi konflik tinggi. Ya. Nah, itu agak sulit, transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan dan fair jadi keganggu, ya kan, risknya tuh. Jadi kemudian C-nya compliant. Ya, kita yakin nggak ini mereka comply dengan semua KUHP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi GRC-nya ini beresiko kalau itu diserahkan diserahkan kepada instansi di mana EPA ini berada. Jadi itu akan lebih kepercayaan juga akan lebih baik dan kemudian jangan lupa Undang-Undang KPK itu kan sebenarnya mengatasi risiko adanya konflik kepentingan di kepolisian dan kejaksaan kan. Jadi saya mengatakan
Kalau memang kita mau memperkecil risiko ini, kemudian kita selesai dengan benar-benar mengadili, karena kita udah nggak ada keraguan peristiwa pidana yang terjadi, ya diserahkan ke KPK. Saya pikir itu. Oke, saya mau ke Mas Puji. Mas Puji, ini banyak keraguan. Kenapa Kejaksaan Agung, kan ini pejabatnya, jeruk makan jeruk, masa jaksa diperiksa jaksa? Kalau dari Komisi Kejaksaan, Anda melihat hal yang sama atau mungkin pernah memberikan masukan sebaiknya jangan Kejaksaan Agung? Tapi jangan dijawab dulu, jawabannya ditahan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Satu Meja di Forum.